Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung di Komsel Online bersama kami di GKRI Jemaat Tari Hidup Ambon. Sebelumnya saya akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti arahan Komsel Online dengan benar. Yang pertama, siapkan diri. Dalam hal ini mempersiapkan seluruh anggota keluarga Anda untuk mengikuti sebelum ibadah dimulai. Kemudian, pastikan Alkitab, buku catatan, dan pena sudah ada di tangan Anda. Yang kedua, siapkan hati. Dalam hal ini bergairah dan antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk menikmati hadirat Tuhan dan cinta akan Tuhan. Ikuti setiap sesi yang sedang berlangsung, selayaknya kita sedang mengikuti komsel. Yang ketiga, siapkan pikiran. Dalam hal ini, fokus untuk Tuhan dalam setiap sesi ibadah, selayaknya Anda sedang duduk mengikuti komsel. Ingat, jangan menyibukkan diri dengan urusan kerumah tanggaan, pekerjaan, dan lain-lain. Fokus dari awal sampai akhir ibadah. Shalom Jemaat GKRI Ari Hidup Ambon. Ya, saya percaya semua jemaat GKRI Ari Hidup Ambon berada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya, saat ini kita akan memuji-muji Tuhan dan menyembah Dia. Siap memuji Tuhan? Ya, kita angkat pujian. Oh Tuhan pencipta langit bumi. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Naga perkasa, penasehat Dia. Sesungguhnya tiada yang Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan menyembah Engkau Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan. Hosana bagimu ya Bapa, Hosana bagimu ya Tuhan. Hosenini dakotarana rasa sarerekan antarana. Hosenini dakotarana rasa. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Haleluya ya Bapa. Haleluya Tuhan. Kejayaan, kehormatan hanya bagimu ya Tuhan. Hosana bagimu. Haleluya. Katakan ya Tuhan punya mula. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan.
Shalom jemaat kekasih Tuhan. Saatnya bagi kita sekarang untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa hal yang menyangkut dengan persembahan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, persembahan Bapak Ibu Saudara dapat diserahkan langsung kepada PKS masing-masing. Yang kedua, persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa langsung dibawa ke gereja pada setiap hari kerja dari Selasa sampai hari Jumat jam 9 pagi sampai setengah 5 sore. Dan yang ketiga, persembahan Bapak Ibu Saudara dapat ditransfer langsung ke rekening gereja. Berikut ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberi. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Angkat persembahan tangan saudara, kita akan berdoa. Bapa, Engkau melihat tangan kami yang terangkat untuk memberi. Sesungguhnya hati kami juga terangkat kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami memberi kepada Tuhan. Sebab apa yang kami beri, ini semua datang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu Tuhan dengan pekerjaan mereka, usaha apa saja yang dilakukan mereka. Tuhan Engkau buat berhasil dan beruntung. Bahkan anak-anak kami yang dulu di bangku pendidikan, Tuhan Engkau menyertai memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberi. Kita angkat pujian ini, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Malam hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Shikari larabahambo rabaya rabah, shikiri larabahande, uri larama, syakari larakahandar kilarayama samburebika. Kami berdoa di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menengking segala macam bentuk manifestasi roh jahat yang membuat kami tidak fokus, tidak konsentrasi untuk dengar firman Allah. Roh ngantuk, capek, lelah, boring, kami berdoa, kami hancurkan Engkau di dalam nama Yesus. Lalu kami berdoa, kami minta roh Allah berdaulat, menguasai hati, pikiran, perasaan, kehendak kami, sehingga benih yang ditaburkan ini benar-benar jatuh di tanah yang baik, boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, hamba terbatas, hamba berdoa minta urapan dari tempat yang maha tinggi turun bagi hamba, supaya apa yang hamba sampaikan benar-benar bisa dimengerti oleh semua umat-Mu, dan kami semua menjadi pelaku firman Allah, baik hamba yang menyampaikan, kami semua sama-sama diurapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan kehidupan kami supaya kami layak untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan kami siap untuk dengar firman Allah. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom jemaat GKRI Hidup generasi kedua. Malam hari ini pembacaan kita terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-31.
Tapi malam ini kita hanya akan membaca 2 ayat pengantar saja dulu. Nah, demikian bunyi firman Tuhan, Yesaya pasal 40 ayat 1 dan 2. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Amin, puji Tuhan. Nah, judul materi komsel kita di malam hari ini adalah kabar baik untuk Anda. Jadi bilang buat orang samping kiri kanan Anda, kabar baik untuk Anda. Puji Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam setiap seruan khotbahnya sang legenda, pendiri dan perintis GKRI Air Hidup Ambon, yaitu Pastor Insinyur Joni Subaida, seringkali mengatakan bahwa ketika ada kabar buruk, pasti ada kabar baik. Nah, saya kasih contoh. Ketika Anda sedang bekerja, bos memanggil Anda dan berkata, maaf Bapak atau Ibu atau Saudara, mulai besok Anda sudah tidak bisa lagi bekerja di kantor ini. Kabar baiknya adalah 1 minggu setelah peristiwa itu, Anda mendapat tawaran untuk pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dokter memvonis Anda mengidap penyakit tertentu. Kabar baiknya adalah penyakit itu dapat diobati dan Anda dapat pulih total. Proyek Anda mengalami kemacetan dan Anda belum mendapatkan hak Anda sampai saat ini. Kabar baiknya adalah Tuhan masih pelihara Anda dengan nafas hidup, makan, minum, kebahagiaan, dan kekuatan untuk menghadapinya. Ada amin. Nah, setiap mengajukan surat lamaran pekerjaan, Anda tidak pernah dipanggil sampai hari ini. Atau hasil tes polisi, tentara, PNS, hasil pemilihan caleg mungkin, anggota dewan, dan lain sebagainya, Anda dinyatakan tidak lolos. Tapi kabar baiknya adalah informasi itu tidak lantas membuat Anda mati di tempat atau gila. Sampai sekarang masih hidup, masih waras, bukankah Tuhan itu baik? Yang percaya katakan amin. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Katakan kiri kananmu selalu ada kabar baik. Haleluya. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika Anda mendengar kabar buruk, bagaimana respon tubuh Anda? Pasti tubuh Anda terasa lemas, tidak bisa lagi berpikir apa-apa, alias shock, menangis mungkin, merasa dunia runtuh, hancur, putus asa. Dan sebagai manusia, terkadang harapan kita mulai hilang. Kepercayaan terhadap Tuhan dan nubuatan-nubuatan yang diucapkan oleh gembala sidang dan para hamba Tuhan mulai lenyap. Anda mulai ragu, ini benar atau tidak nubuatan gembala, ini benar atau tidak, dan lain sebagainya. Dan itu fakta. Tapi luar biasanya adalah ketika kabar baik itu datang, tubuh kita berespon dengan positif. Senang, bahagia, sukacita, menangis karena bahagia, melompat, berteriak, dan lain sebagainya. Nah, Anda lihat kekuatan sebuah kabar baik dan kekuatan sebuah kabar buruk. Saya katakan buat Anda, jadilah Anda pembawa kabar baik bagi siapa saja yang Anda temui. Katakan amin. Ya, jadi katakan buat kiri kananmu, pembawa kabar baik. Amin. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Yesaya pasal 40 ini dia berisi kabar baik. Tapi sebelum kita melihat kabar baiknya, saya ingin menunjukkan kepada Anda kabar buruk dulu yang membuat Yesaya 40 ini dia menjadi kabar baik. Kabar buruknya ada dalam pasal 39, pasal sebelumnya. Nah, Raja Hizkia membuat kesalahan, yaitu menunjukkan semua isi kerajaannya kepada Babel ketika Babel melakukan perkunjungan ke kerajaan Yehuda. Nah, akhirnya Babel sudah tahu seluk-beluk kerajaan Yehuda. Saat itu Nabi Yesaya menegur Raja Hizkia dan menyampaikan berita buruk tentang Yehuda di masa yang akan datang akibat dari kesalahan Raja Hizkia, kesalahan yang Raja Hizkia lakukan, Bapak Ibu. Yesaya bernubuat kepada Hizkia dan kerajaannya sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. Apa berita buruknya? Berita buruknya adalah Yerusalem akan runtuh dan Yehuda akan diangkut dan dibawa ke pengasingan atau pembuangan di Babel. Menjadi tawanan kerajaan Babilonia. Sama-sama katakan tawanan. Nah, Yesaya melihat ke masa depan dan melihat hari ketika Yerusalem akan diruntuhkan. Dan ya, dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun, nubuatan itu tergenapi Bapak Ibu.
Jadi Anda boleh bilang samping kiri kanan, nubuatan Tuhan pasti tergenapi. Ya. Dan ini menjadi berita yang menghancurkan bagi orang-orang yang mendengar Yesaya. Loh, mereka seharusnya menjadi negara perkasa yang memberkati seluruh dunia dong. Sebaliknya, ini kok mereka tinggal 100 tahun lagi untuk dihancurkan. Nah, berita ini membuat mereka begitu sangat pahit dan kecewa. Nah, karena Yesaya sudah melihat peristiwa itu jauh ke depan, maka pasal 40 ini berbicara kepada tawanan. Semua katakan tawanan. Tawanan yang sudah berada di Babel itu setelah kehancuran Yerusalem. Sekali lagi saya katakan, nubuatan itu terjadi sekalipun dalam jangka waktu yang cukup lama baru terjadi. Nah, setelah kabar buruk di pasal 39, Yesaya datang dengan kabar baik, yaitu di pasal 40. Dimulai dengan seruan pertamanya di ayat 1 dan 2. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Nah, malam hari ini hal yang sama Tuhan ingin sampaikan kepada kita jemaat Air Hidup Ambon dan siapapun Anda yang sedang mengikuti ibadah Komsel online ini, bahwa ada kabar baik untuk Anda yang sekarang sedang tertawan. Entahkah itu tertawan dengan perasaan gelisah, entah itu tertawan dengan perasaan cemas, takut, putus asa dengan kabar-kabar buruk yang mungkin Anda dengar tentang Anda sendiri, tentang karir Anda, tentang keluarga Anda. Dan perasaan ini sangat menyiksa Anda dan membuat Anda stres bahkan depresi. Atau mungkin ada di antara Anda yang sekarang sedang tertawan dengan penyakit. Tertawan dengan kemiskinan dan kekurangan. Atau tertawan karena dosa-dosa tertentu. Tidak tahu bagaimana mengakhirinya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan supaya bisa terlepas dan bebas dari penjara ini. Katakan penjara. Nah, puji Tuhan, malam hari ini saya punya kabar baik bagi Anda yang merasa sedang tertawan. Kabar baik bagi Anda yang tertawan adalah yang pertama, dengar baik-baik. Yesus hadir untuk membebaskan dan memulihkan Anda. Haleluya. Ayat 3 dan 4. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika Anda tahu seorang raja atau pangeran akan menggunakan jalan, Anda pastinya harus mengaspalnya agar jalan itu selancar mungkin sebelum dia tiba. Benar Bapak Ibu? Ya. Jadi yang Yesaya katakan, persiapkanlah jalan di padang gurun, luruskanlah jalan raya di padang belantara. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Anda bisa bayangkan ini benar-benar proyek raksasa untuk lakukan ini Bapak Ibu, tidak mudah. Ini pekerjaan besar untuk menyiapkan jalan bagi raja ini. Yesaya berkata bahwa raja ini akan mengubah semua itu. Dan tentu saja Yesaya tidak sedang berbicara tentang mengubah topografi Yerusalem, tidak Bapak Ibu. Tapi yang Yesaya maksudkan dengan setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk harus menjadi dataran. Yang dimaksudkan dengan itu adalah setiap orang yang depresi, stres, tertekan, lelah, tidak berdaya akan mendapat kelegaan. Setiap kesombongan akan diratakan. Setiap hati yang keras dan tidak mau bertobat akan dihancurkan dan menjadi luluh oleh raja ini. Haleluya. Dan raja keagungan ini adalah Yesus yang telah dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Dan ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa Yesus datang untuk memperbaiki segala sesuatunya sebagaimana mestinya. Nah, jika Anda membaca Injil, Anda akan melihat ini terjadi dalam kehidupan dan pelayanan Yesus di kitab Injil. Dia selalu bertemu orang sakit dan menyembuhkan mereka. Dia bertemu orang berdosa dan mengampuni mereka.
Dia bertemu orang buangan atau dikucilkan masyarakat dan mengundang mereka masuk ke dalam komunitas. Dia bertemu orang-orang yang dikucilkan oleh religius. Dan Yesus berkata bahwa mereka lebih dekat dengan kerajaannya daripada orang baik. Yesus masih melakukannya sampai hari ini Bapak Ibu. Dia menyambut orang berdosa, mengubah hidup dan merangkul yang tersisih. Dia mengubahkan kutuk menjadi berkat. Yesus hadir untuk melepaskan Anda dari tawanan dosa, kutuk, stres, sakit, penyakit, dan memulihkan hidup Anda. Dengan cara apa? Dia mati di kayu salib demi cintanya untuk Anda dan saya. Anda lihat betapa dia sangat mencintai Anda dan saya. Dunia melihat masa lalu Anda, dunia kucilkan Anda. Orang-orang di gereja kucilkan Anda mungkin karena Anda berdosa. Dunia merendahkan dan meludahi Anda hanya karena Anda miskin. Tapi malam hari ini saya mau bilang buat Anda jemaat air hidup Ambon. Orang yang kemarin menghina Anda, merendahkan Anda akan menjadi kepala kantor. Orang-orang yang mereka kucilkan di bangku kuliah dan sekolah ini akan menjadi pejabat-pejabat daerah. Orang-orang yang mereka rendahkan hanya karena usaha kecil-kecilan, orang ini akan menjadi orang kaya raya dan termasyur, tersohor, terkenal di kota ini, negara ini. Orang yang mereka hina hanya karena belum punya pekerjaan saat ini akan duduk di kursi-kursi kehormatan dan akan dihormati. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Karena Anda sangat berharga dan penting buat Tuhan. Makanya dia mau mati ganti Anda untuk menebus semua dosa-dosa Anda. Semuanya lunas dibayarnya dengan darah. Katakan buat diri Anda sendiri, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Seperti yang Pastor Ewin sampaikan hari Minggu kemarin, semua kita telah ditebus dengan darah Yesus. Dan kita tidak bisa balas kasih Tuhan. Kita tidak bisa balas kasih Yesus untuk kita. Lalu pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk bisa minimal menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Dia ingin Anda sampaikan kabar baik ini buat orang-orang di luar sana. Bahwa betapa Dia juga sangat mencintai mereka. Sampaikan kabar baik ini kepada mereka yang tertawan di luar sana. Mereka perlu tahu kabar ini. Mereka perlu tahu bahwa Yesus hadir karena Allah sangat mengasihi mereka. Yesus hadir untuk memperbaiki hidup mereka yang rusak dan mengembalikan apa yang hilang dari mereka. Bahwa Yesus hadir untuk membebaskan dan memulihkan hidup mereka. Haleluya. Jadi katakan buat di kiri kananmu, katakan di kiri kananmu, saya akan memberitakan kabar baik ini. Saya akan memberitakan kabar baik ini. Puji Tuhan. Tuhan melihat pernyataan Anda. Yang kedua, kabar baik yang kedua buat Anda yang tertawan. Yesus menjadi gembala yang baik untuk Anda. Ayat 10 dan 11. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangan kanannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Anda bisa bayangkan, Yesus akan merawat kawanannya seperti seorang gembala. Yesus akan mengumpulkan domba di pelukannya. Yesus akan membawa mereka di dadanya dan dengan lembut memimpin mereka dengan sangat hati-hati. Dan ini merupakan hal yang sangat menarik. Tuhan bisa datang sebagai hakim, tapi Dia juga bisa datang sebagai seorang gembala. Dia kuat, tapi Dia datang bukan dengan kekuatannya, tapi datang dalam kerendahan hati dan kelembutan. Dia dengan lembut membuat persediaan untuk yang lemah. Dia peduli pada mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dia sangat peduli dengan Anda dan sangat peduli dengan kebutuhan Anda. Dia peduli dengan kesehatan Anda. Dia peduli dengan rumah tangga Anda. Dia peduli dengan karir Anda, bisnis Anda. Dan saya beritahu Anda hari ini, Dia ada padamu. Dia menggendongmu, Dia memperhatikan kebutuhanmu, bahkan yang paling kecil sekalipun. Ya, Dia sanggup lakukan itu. Dia sanggup cukupkan itu bagi Anda. Yang percaya katakan amin. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sampaikan kabar baik ini kepada mereka yang tertawan di luar sana. Mereka perlu tahu kabar ini.
Mereka perlu tahu bahwa Yesus hadir sebagai gembala yang sanggup menyediakan apapun kebutuhan mereka, apapun itu. Jadi katakan di kiri kananmu, saya akan memberitakan kabar baik ini. 1, 2, 3. Saya akan memberitakan kabar baik ini, puji Tuhan. Yang ketiga, kabar baik untuk Anda yang tertawan, stres, depresi, karena persoalan, masalah rumah tangga dan lain sebagainya, dosa dan lain sebagainya. Yang ketiga kabar baiknya adalah masih ada harapan. Katakan masih ada harapan. Puji Tuhan. Ayat 27-31 terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jadi Israel, mengapa engkau berkeluh kesah? Seolah-olah Tuhan Allahmu tak tahu engkau susah. Seolah-olah ia tidak mengindahkan nasibmu dan tidak memperhatikan hakmu. Masakan engkau tidak tahu dan tidak mendengar? Tuhanlah Allah yang kekal yang menciptakan seluruh bumi. Ia tak pernah menjadi lelah atau lesu. Pikirannya tak dapat diselami. Ia menguatkan orang yang lelah, memberi semangat kepada yang tak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Anak-anak remaja jatuh tersandung. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah, mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang-orang yang berada di pembuangan Babel sebagian besar mungkin orang-orang yang sebenarnya percaya kepada Tuhan. Tapi pada akhirnya putus asa karena berpuluh-puluh tahun hidup mereka sama saja. Mereka merasa tidak ada perubahan yang Tuhan kerjakan. Mereka berpikir bahwa Tuhan telah membuang mereka. Mereka berpikir Tuhan tidak peduli dengan mereka. Tuhan melihat mereka tertindas menderita di pembuangan, tapi seperti tidak berbuat sesuatu. Dan Yesaya harus bisa meyakinkan mereka bahwa itu tidak benar. Anda lihat, ketika seseorang ada dalam siklus kehidupan yang sama, dalam kurun waktu yang panjang, akan perlahan-lahan membuat kadar iman dan pengharapannya mulai berkurang. Bahkan ada yang imannya mati, dengan kata lain, sudah tidak percaya lagi dengan keberadaannya Tuhan. Benar adanya, hidup yang hambar dapat membuat iman dan harapan memudar. Waspadalah, katakan di kiri kananmu, waspadalah. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesaya menegaskan bahwa Tuhan adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Dia tidak akan meninggalkan apa yang telah Dia buat. Sekarang kita lihat bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ciptaannya. Bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan apa yang sudah Dia mulai. Yang pertama, Dia tidak pernah lelah terhadap kita. Ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Haleluya. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada masalah yang tersembunyi dari Tuhan atau terlalu banyak untuk Dia tangani. Tidak ada masalah yang tidak bisa Dia selesaikan. Kekuatan manusia terbatas, tapi kekuatan Tuhan tanpa batas. Dia mampu menyelesaikan persoalanmu saat ini. Jadi jangan dulu menyerah. Tuhan belum selesai dengan engkau. Dia sedang bekerja. Mazmur 121, Allah adalah penjaga Israel. Dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia menjagai engkau setiap detik. Dia tahu semua tentang kita dan Dia mengerti. Dia tahu kondisi Anda sekarang dan Dia mengerti. Dia tahu Anda lelah dan Dia mengerti. Dia tahu Anda sedang mencari pekerjaan dan Dia mengerti. Dia tahu Anda sedang sakit dan Dia mengerti. Tapi Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi jangan dulu menyerah dengan hidup Anda, dengan dosa Anda sebanyak apapun itu. Kabar baik bagi Anda adalah masih ada harapan. Dia sudah merancangkan sesuatu yang sangat indah untuk Anda. Dan Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan rancangannya terhadap Anda. Yang percaya katakan amin. Ya.
Dan kabar baik inilah yang harus Anda sampaikan kepada orang-orang di luar sana. Katakan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah lelah dengan engkau. Karena mereka sedang menantikan engkau dengan kabar ini. Jadi katakan buat kiri kananmu, saya akan menyampaikan kabar baik ini. 1, 2, 3. Saya akan menyampaikan kabar baik ini. Amin. Yang berikut, bukti bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Yaitu, dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Haleluya. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, siklus kehidupan yang sama dalam kurun waktu yang lama akan membuat Anda menjadi lelah secara batin dan mengalami kejenuhan. Demikian halnya umat Tuhan di dalam pembuangan. Mereka menjadi lelah akibat penindasan. Mereka menjadi lelah sebagai tawanan. Bahkan para remaja atau para teruna dan orang-orang muda yang seharusnya lebih kuat dari orang-orang tua pun kehabisan energi dan jatuh tersandung. Anda lihat kehidupan umat Tuhan pada masa itu di pembuangan sangat-sangat rapuh. Tapi Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, kata Yesus. Amin. Dengar jemaat Tuhan, Tuhan tahu Anda lelah dan kehilangan semangat, tidak bergairah. Dia mengerti. Tapi dia berjanji memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat yang baru kepada yang tidak berdaya. Jadi jangan dulu menyerah dengan persoalanmu, dengan dosamu. Dan kabar baik ini jugalah yang harus Anda sampaikan kepada orang-orang di luar sana. Haleluya. Jadi katakan di kiri kananmu, saya akan menyampaikan kabar baik ini. 1, 2, 3. Saya akan menyampaikan kabar baik ini. Amin. Haleluya. Dan klimaks dari khotbah Yesaya di pasal 40 ini adalah janji Tuhan secara khusus bagi orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Janji Tuhan secara khusus bagi orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan sekalipun di tengah-tengah persoalan mereka. Kita lihat ayat 31. Ayat 30, maaf Bapak Ibu, ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Janji Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya adalah 1. Mereka selalu mendapat kekuatan baru. Mereka akan selalu kuat setiap harinya, kuat. Yang kedua, mereka berlari tapi tidak pernah menjadi lelah. Yang ketiga, mereka berjalan dan tidak pernah menjadi lesu. Kekuatan macam apa ini? Yaitulah Tuhan, tidak dapat dimengerti. Dia maha kuasa. Kekuatan manusia terbatas, tapi kekuatan Tuhan tanpa batas. Kesimpulan khotbah saya malam ini adalah, jangan dulu menyerah dengan berita-berita buruk yang Anda dengar dan membuat Anda drop. Karena di balik berita buruk itu selalu ada berita baik dari Tuhan. Haleluya. Dan pesan Tuhan di malam ini bukan hanya untuk menguatkan dan meyakinkan Anda, Jemaat Air Hidup Ambon, bahwa ada Yesus dengan Anda. Bukan hanya itu. Tapi pesan Tuhan malam hari ini juga untuk meyakinkan mereka di luar sana. Mereka butuh kabar baik ini. Mereka tidak tahu bagaimana harus bebas dari tawanan dosa dan kutuk. Bertahun-tahun lamanya hidup seperti di dalam pembuangan, penjajahan, penjara. Hidup miskin dan kurang terus sekalipun mungkin ada gaji. Sakit terus menerus tanpa mereka sadari. Itulah bentuk kehidupan di bawah penjajahan dosa dan kutuk. Mereka lelah dan lesu, putus asa dan ingin menyerah. Mereka perlu mendengar kabar baik yang Anda juga dengarkan malam ini, Bapak Ibu Saudara. Sudah 1 bulan penuh kita bergerak dengan misi Tuhan bagi Ibu Gembala, yaitu penginjilan. Dan Anda semua sudah didoakan dari minggu ke minggu, bahkan setiap minggu
bahkan hari Minggu kemarin Pastor Ewin dan Mama Gembala sudah doakan, diurapi dengan roh keberanian, dan semua kita sudah diutus pergi menyampaikan kabar baik ini. Nah, setelah Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan, dia berkata dalam Yesaya 61 ayat 1-3. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Yesaya dengan berani berkata seperti begini setelah dia percaya, yakin bahwa dia sudah diurapi Bapak Ibu. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Haleluya. Matius 10 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Jemaat Air Hidup Ambon, dengarlah. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Hal yang sama juga Tuhan sampaikan bagi Anda jemaat GKRI Air Hidup Ambon generasi kedua. Dengar baik-baik. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Bebaskan para tawanan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, sampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, rawatlah orang-orang yang remuk hati. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Haleluya. Oke, sama-sama kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan semua yang sudah siap untuk memberitakan kabar baik ini kepada siapa saja, sama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Anda yang di rumah, sekalipun Anda mungkin sendiri mengikuti ibadah komsel online ini, bahkan juga ikut dengan keluarga sama-sama, khususnya jemaat Air Hidup Ambon, mari sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berbahasa roh. Kita berdoa supaya benar-benar kita bisa menjadi pelaku firman Allah. Dan hari Minggu kita akan melihat ada banyak jiwa diselamatkan. Engkau akan membawa banyak jiwa buat Tuhan, dan hari Minggu kita akan lihat itu, ada penuaian jiwa terjadi. Gereja ini akan penuh sesak dengan jiwa-jiwa pada hari Minggu. Mari sama-sama kita berdoa, kita berbahasa roh. Shekeri larabahan daraba, syakari larabakahe, rilarama sambo ilarama, shekeri rabaya bahanda. Shikari larabahan de Rebeka, ilaramo yamo, ramo, syakari larabahan de Rebeka, yarabaka, shekeri larabahan. Jangan takut, jangan khawatir, engkau bisa, engkau sudah diurapi. Syukuri larabah hambori larama ya syakari larakata kadarabahande. Syukuri larabahan daraba shekeri larabahambo yaraba shekeri larabahan daraba shekari larabahandora larabaya bahande. Bapak yang baik, kami berdoa bersyukur berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini. Bapak terima kasih karena kabar baik ini datang pertama untuk kami. Dan kami akan meneruskan kabar baik ini kepada orang-orang yang kami temui di mana saja. Di mana saja Tuhan Yesus kami berada, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus ingatkan kami. Kami tidak bisa balas kasih Tuhan yang sudah mati bagi kami. Dan salah satu bentuk kami menyenangkan hati Tuhan adalah dengan cara kami menjangkau jiwa buat Tuhan. Bawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan hamba berdoa bersyukur berterima kasih untuk semua umat-Mu, jemaat GKRI Hidup Ambon yang sudah diurapi dan diutus. Dan kami akan melihat penuaian terjadi dalam nama Yesus pada hari Minggu nanti di ibadah raya maupun ibadah youth dan juga ibadah anak. Kami akan melihat di dalam nama Tuhan Yesus dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa maupun lansia akan diselamatkan oleh Tuhan melalui gereja ini. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Bukan karena kuat dan gagahnya kami Tuhan, tapi karena roh Tuhan menuntun kami untuk kami bisa bertemu dengan siapa saja dan memberitakan kabar baik ini kepada mereka. Bahwa Tuhan sangat mencintai dan mengasihi mereka sama seperti Tuhan mencintai dan mengasihi kami. Bahwa Tuhan Yesus mau mati buat mereka sama seperti Tuhan mau mati buat kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik.
Hamba berdoa supaya benar-benar kami semua menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi penuai jiwa di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa bagi semua jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mungkin dalam masalah persoalan apapun itu yang sedang tertawan. Hamba berdoa demi nama Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Engkau sudah dengar firman Tuhan. Hari ini Engkau dilepaskan dan dibebaskan. Yesus datang untuk melepaskan Engkau. Dan malam hari ini dalam nama Yesus Tuhan, segala macam bentuk roh stres, roh depresi, tekanan yang mengikat Engkau, aku berdoa demi nama Yesus, aku hancurkan roh itu. Lalu aku berdoa, pergi dalam nama Tuhan Yesus dari hidupnya. Aku berdoa supaya Tuhan bebaskan dia, lepaskan dia Tuhan Yesus. Supaya ketika dia lepas dari stres dan depresi karena masalah persoalan, dia bisa menginjili orang lain. Dan juga bisa melepaskan mereka. Terima kasih Tuhan, aku terlalu percaya bahwa umat ini diutus dan akan melakukan tanda-tanda heran di luar sana. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Diberkatilah buah kandungan setiap wanita yang sedang mengandung, setiap ibu-ibu rumah tangga yang sedang mengandung, diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kandungan mereka sehat sempurna di dalam nama Yesus. Bahkan yang sedang bergumul untuk kandungan pun kami berdoa Tuhan, gereja ini sedang bergerak dalam dunia supernatural. Dan kami tahu setiap kandungan-kandungan yang tertutup akan dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Teristimewa juga kandungannya Mama C, Kakak C akan dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat benar-benar mujizat Tuhan itu nyata dalam gereja ini. Dan semua jemaat, semua umatmu yang ada di air hidup ini yang bergumul untuk anak pun, diberkatilah buah kandungan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dari bangku PAUD sampai kepada perguruan tinggi. Diberkatilah mereka dengan kecerdasan, dengan hikmat, akal budi. Mereka menjadi anak-anak yang jenius, yang smart, yang cerdas Tuhan. Dan Tuhan buat perbedaan. Sehingga benar-benar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Diberkatilah semua pengusaha-pengusaha di gereja ini, orang-orang yang bekerja di kantor swasta maupun pemerintah, diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hak-hak yang belum dikembalikan yang sementara ditahan oleh Raja Persia di udara, kami berdoa, kami hancurkan engkau serta iblis roh jahat. Lalu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hak itu dikembalikan, dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga benar-benar itu menjadi kesaksian yang hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Diberkatilah setiap mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan. Bapak, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya sebelum tutup tahun ini, setiap orang, setiap anak-anak muda yang sedang membutuhkan pekerjaan bahkan orang dewasa, sebelum tutup tahun ini dapat pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus. Itu terjadi bagi umatmu di GKRI Air Hidup Ambon. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Lalu kami berdoa semua yang sakit, yang malam ini sedang sakit, taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Lalu dengan iman terima kesembuhan dari Tuhan. Aku berdoa demi nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik, karena kematian Tuhan di kayu salib, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu sudah membatalkan setiap kutuk sakit penyakit, dan engkau sendiri berkata sudah selesai. Dan malam hari ini oleh bilur-bilur Yesus penyakitmu juga sudah selesai. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kemuliaan hanya bagi Engkau, sanjungan hormat kami hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Allah yang layak untuk menerimanya. Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Kami mengangkat tangan kami dan kami terima berkat dari sorga, haleluya. Biarlah berkat kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai, memberkati tubuh, roh, dan jiwa kami. Kiranya diperintahkan Tuhan dari sorga, berkat kemakmuran, kesuburan, kejayaan, ketenaran, kelimpahan, umur panjang itu menjadi bagian kami. Kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan itu menjadi bagian kami. Mendapati kami dan menjadi bagian kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami terima berkat ini di alam roh dan kami akan terimanya di alam nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Shalom.